ini di IPE 1 saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua, mahasiswa dari 7 program studi sarjana di Fakultas Kedokteran UNUD dan juga Fakultas MIPA Udayana. Dan pada hari ini mewakili blog, ketua blog, saya akan memberikan overview terkait pelaksanaan IPE 1. Jadi karena IPE ini adalah gabungan yang mungkin nanti tidak pernah kalian temui secara lengkap di program studi masing-masing. Jadi sedikit tentang saya neurolog dari Universitas Udayana, bertugas di Rumah Sakit Universitas Udayana. Pendidikan saya habiskan di Universitas Gadjah Mada, S1, S2, dan juga spesialis neurologi. Dan dari 2017 saya bertugas di unit IPE ini, di unit Interprofessional Education. Yang mana ini adalah salah satu unit unggulan di fakultas kita. Jadi sekilas latar belakang untuk IPE itu, IPE adalah pendidikan interprofesi di mana yang menjadi pesertanya adalah semua mahasiswa dari berbagai latar belakang program studi yang berbeda-beda. Jadi kenapa diperlukan IPE? Karena kedepannya kita akan bekerja bersama dalam satu tempat yang sama. Contoh kita ambil semua akan bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit tidak hanya ada dokter saja, tapi juga ada dari sejawat yang lain. Misalnya dari keperawatan, fisioterapis, kemudian dari apoteker, psikolog klinis, dan sebagainya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan kebetulan karena kita di Udayana, kita punya 7 program studi sarjana yang relate dengan pendidikan di tahap sarjana, sehingga kita gabungkan untuk bentuk IPE. Tadi saya sampaikan bahwa ada 7 prodi, 6 prodi dari Fakultas Kedokteran dan 1 prodi dari Fakultas MIPA. Sehingga totalnya ada hampir 750-an mahasiswa yang tergabung di IPE 1 ini. Untuk kurikulumnya sendiri, IPE di Udayana itu mengadopsi dari IPEK. IPEK versi awal di tahun 2011 yang sudah diupdate di tahun 2016, dan tahun kemarin, di tahun 2020, kita adopsi. Tentu kalau misalnya mengadopsi tidak mentah-mentah kita ikuti 100%, tapi kita tambahkan juga unsur keunggulan di Udayana, yaitu di bidang travel medicine salah satunya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk IPE ini adalah untuk bisa mengajarkan kalian semua, kita semua, untuk menerapkan IPCP. Jadi dari IPE menjadi IPCP. Perbedaannya yang ini adalah education atau pembelajaran seperti yang akan kalian lewati selama 4 semester ke depan. Dan setelah kalian terbiasa untuk itu, kalian sudah siap untuk melakukan collaborative practice. Ini bisa kalian lakukan mandiri nanti setelah kalian menjadi profesional di bidang masing-masing, di tempat kerja masing-masing, atau nanti dilakukan di ranah pendidikan lanjutan, di profesi. Jadi kalau misalnya di kedokteran, ya di profesi dokter, waktu dokter muda, itu kalian akan bertemu dengan nurse muda juga. Atau dokter gigi muda juga ya. Jadi IPCP, sebelum kalian melakukan itu, kalian diajari IPE dulu. Ada 4 kompetensi yang akan diajarkan. Yang pertama, values, ethics, or interprofessional practice. Yang kedua, roles and responsibilities. Yang ketiga, kalian diajarkan bagaimana tentang komunikasi interpersonal. Dan yang keempat, tentang teams and teamwork. Jadi ada 4 kompetensi besar dan ini akan dipecah ke dalam 4 semester yang berbeda. Semester 1, kalian akan belajar ini, poin merah ini, values and ethics for interprofessional practice. Simpulannya adalah,
Jadi di tahap pertama di semester 3 ini kalian akan diajarkan tentang konsep dan tujuan utama bersama. Jadi tujuan bersama, tujuan utama itu kalian diajarkan dulu. Terus yang kedua baru diajarkan di semester depan kalian akan diajarkan mengenali lebih lanjut masing-masing anggota tim kalian. Jadi di sana kita akan belajar lebih lanjut tentang apa dan siapa itu dokter gigi, apa dan siapa itu praktisi kesehatan masyarakat. Dan juga 7 profesional yang lain. Nanti dilanjutkan dengan pembelajaran komunikasi dan yang terakhir bekerja sama dalam tim. Saat pendidikan, ini semua dilakukan di pendidikan preklinik. Sedangkan pendidikan klinik itu nanti mengulang kembali apa yang sudah diajarkan di semester ke-6 nanti. Saya ulang, 4 tahapan, semester 3 sampai semester 6, masing-masing 1 SKS, dan pembelajaran dilakukan setiap Jumat pada pukul 2 siang sampai 4 sore. Jadi selama 2 jam, apabila ada kegiatan di program studinya masing-masing, mohon untuk melaporkan, sehingga kami di unit bisa untuk mengonfirmasi. Karena seharusnya tidak boleh ada kegiatan lain selain IPE ini, ya. Jadi kalau ada yang kesulitan untuk mengikuti IPE karena halangan di program studi, tolong laporkan atau sampaikan kepada kami. Nah, dalam menyusun kurikulum ini, di IPE 1 ini, semester 3, kalian akan mendapatkan poin 1 SKS. Jadi 1 SKS itu secara umum seperti ini, bahwa itu kegiatan tatap muka 50 menit, responsi tutorial 50-100 menit, maupun nanti praktikum studio. Yang kita lakukan di IPE 1, untuk menerjemahkan 1 SKS adalah melakukan 16 kali pertemuan di semester ini. Tadi saya sampaikan, setiap Jumat jam 2 siang sampai jam 4 sore, dan 16 kali pertemuan itu sudah kita bagi-bagi menjadi seperti tatap muka dengan durasi 50 menit, tatap muka sendiri itu nanti akan dibagi 2. Yang pertama kuliah oleh dosen pengampu, seperti yang saya lakukan saat ini. Terus kegiatan tatap muka yang kedua adalah bentuknya SGD dengan masing-masing dosen fasilitator di dalam kelompok-kelompok kecil yang berbeda-beda. Satu pertemuan juga dihitung sebagai pleno dengan durasi 100 menit. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari SGD sebelumnya. Dan untuk IPE di semester 5 dan semester 6 akan ada praktek turun lapangan dengan durasi 170 menit. Tapi ini tidak akan ada di IPE 1 dan 2. Jadi tahun depan kalian sudah mulai untuk turun ke lapangan bersama teman dalam satu tim IPE. Dan yang terakhir adalah ujian akhir. Baik itu konsep dasarnya untuk kurikulum besarnya di IPE, sehingga kita bisa masuk ke kurikulum kecil. Apa yang akan kalian lakukan dalam satu semester ke depan? Minta bantuannya untuk yang belum mute, tolong di mute. Baik, untuk di IPE 1 akan ada 16 kali pertemuan akan di konsep seperti ini. Jadi kuliah overview ini sudah dianggap satu pertemuan. Nanti akan ada 7 kuliah lagi, 7 pertemuan tatap muka dari perwakilan setiap koordinator program studi. Jadi masing-masing dosen kalian pun juga melakukan berkontribusi dalam IPE ini. Tapi konsepnya sudah menjadi IPCP karena sudah ada collaborative practice. Dan kalian sebagai klien kami, mahasiswa sebagai klien kami. Kemudian terakhir ada kuliah pemantapan materi oleh ketua unitnya langsung. Untuk SGD itu akan ada 4 pertemuan dengan 2 kali pleno.
dan ujian akhir itu 1 pertemuan. Beberapa dari kalian atau mungkin semua mungkin sudah mengakses OASE. OASE sendiri itu sudah dibuka, tapi belum diubah. Jadi kalian kalau membuka OASE sekarang, kalian bisa melihat apa yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian di tahun sebelumnya. Jadi di situ kalian bisa melihat IPE yang sudah berjalan, IPE dengan kurikulum baru yang telah berjalan di tahun sebelumnya dan akan disempurnakan di tahun ini. Karena tidak 100% kegiatan yang sama itu akan diulang kembali. Untuk penggawa di IPE 1, saya sebagai ketua, kemudian Dr. Utami, spesialis saraf konsultan, dibantu dengan Bapak Putu Sana Yustiantara dari Farmasi, ada Ibu Dr. Kadek Tresna Adi dari Kesehatan Masyarakat, dan ini adalah study guide yang sedang kami susun. Study guide dan OASE akan aktif maksimal nanti di hari Rebo pekan yang akan datang. Jadi kalau misalnya sekarang kalian membuka OASE, itu masih akan melihat yang tahun lalu. Jadi masih sabar ya. Dan untuk kompetensi yang akan kalian dapatkan selama mengikuti IPE 1 ini adalah 9 kompetensi ini. Ada 9 kuliah dengan 9 pemberi kuliah. Kuliah pertama yaitu hari ini oleh saya, kemudian minggu depan ada 2 kuliah dengan judul topik sesuai yang ada ini, dan pemberi kuliahnya mengikuti. Ya. Nah, ini yang penting. Jadi untuk IPE sendiri sebenarnya sudah dimulai dari 2 minggu yang lalu. Jadi dari tanggal 3 sesuai dengan KRS, kalender akademik dibuka, itu sudah mulai. Tapi kita masih pemantapan sehingga itu tidak kita lakukan. Dan ini persis seperti tahun lalu. Kita juga spare 2 minggu. Kenapa kita spare 2 minggu? Untuk mengakomodir kesibukan-kesibukan yang dilakukan di program studi masing-masing. Jadi mempersiapkan agar agenda utama bisa berjalan, sehingga IPE masuk dengan tanpa halangan. Cara melihatnya seperti ini, jadi L itu adalah lecture, jadi lecture 1 hari ini tanggal 17/9, setelah ini kosong. Independent learning. Jadi ketika sudah ada study guide, kalian bisa untuk mengakses study guide untuk melihatnya. Kalian bisa melihat study guide tahun sebelumnya, karena ya tidak akan sepenuhnya berbeda. Tapi ya saya jamin tidak akan sepenuhnya sama juga. Jadi dari sana kalian bisa melihat sebenarnya IPE ini mau ngapain. Di situ kalian bisa menyusun strategi bersama. Di minggu depan ada 2 lecture. 2 minggu dari sekarang ada lecture keempat, kemudian dilanjutkan dengan SGD. Jadi di kuliah umum bersama, kemudian bergabung terpisah-pisah ke dalam kelompok-kelompok kecil yang akan difasilitasi oleh masing-masing fasilitator. Nah, itu persis sama yang dilakukan di minggu keempatnya, yaitu ada lecture 5 dan dilanjutkan dengan SGD yang kedua. Di minggu berikutnya, setiap 2 kali SGD akan diikuti oleh 1 kali pleno. Pleno ini tujuannya untuk membahas atau untuk menyamakan persepsi, karena kami akan lepaskan SGD di setiap kelompok itu sesuai dengan dinamika di setiap kelompoknya. Jadi ada 50 kelompok di sini yang artinya kami akan mendapatkan 50 hasil SGD yang berbeda. Dan tentu kita harus menyeragamkan. Dalam artian bahwa 50 kelompok ini mungkin ada sekian kelompok yang outstanding, yang pemenuhan kompetensinya jauh melebihi ekspektasi, ada yang sesuai ekspektasi, dan juga beberapa tentu ada yang performa kelompoknya di bawah ekspektasi. Ya, tujuan kami adalah agar seluruh kelompok itu mencapai kompetensi bare minimum yang sama. Itulah diperlukan adanya pleno. Pola yang sama kita akan ulang di 4 minggu berikutnya.
Sehingga pleno yang kedua akan dilakukan di 12 November. Seminggu kemudian kita sudah bisa lakukan ujian CBT. Mudah-mudahan ini lulus semua, tapi kalau ada yang tidak lulus, akan ada ujian remedial di minggu di minggu berikutnya. Setiap dari kalian akan tergabung dalam satu kelompok dan akan dipandu oleh satu orang fasilitator. Setiap kelompok itu terdiri dari minimal satu perwakilan program studi. Satu perwakilan mahasiswa dari program studi. Ini contoh yang tahun lalu. Jadi kalian bisa lihat bahwa satu kelompok itu terdiri dari 15 sampai 16 orang dan terdiri dari minimal satu orang mahasiswa dari program studi yang berbeda. Kemudian untuk fasilitator kelompok tentu ada 7 program studi dan ada 7 asal fasilitator. Jadi misalnya ini kebetulan kelompok 48, fasilitatornya dari program pendidikan, dari sarjana kedokteran. Baik, ini salah satu yang berbeda dibandingkan apa yang dilakukan di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, 4 kali SGD itu ada 4 senario. Nah, kalau sekarang 4 kali SGD itu cuma ada 2 senario. Sehingga kita bisa memaksimalkan proses proses 7 jam dari SGD. Pertemuan pertama itu akan mengadopsi pemecahan masalah 7 jam sesuai dengan step 1 sampai 5. Pertemuan kedua itu step 7. Jadi antara pertemuan 1 sampai pertemuan 2 ini dipisahkan jeda 1 minggu untuk pemenuhan step 6 yaitu belajar mandiri. Nah, yang berbeda juga kalian tidak akan menemukan skenario di study guide, tapi skenario hanya diberikan sesaat menjelang SGD dan itu nanti akan diumumkan oleh fasilitator. Artinya apa? Artinya dengan cara ini kita menjamin bahwa prior knowledge kalian itu jalan. Jadi apa yang sudah kalian miliki selama ini menjadi pengetahuan yang melekat di kalian, itu prior knowledge, itu yang akan kalian gunakan modal untuk berdiskusi di kelompok kecil. Jadi kami ingin melihat proses demi proses. SGD seperti saya sampaikan tadi menggunakan metode 7 jam step. Terus harus ada ketua, sekretaris, dan juga anggota kelompok. Ketua dan sekretaris ini dipilih secara periodik untuk menjaga keaktifan kelompok. Jadi ada 4 kali SGD, harapannya ada 4 orang berbeda yang pernah menjadi ketua, ada 4 orang berbeda yang pernah menjadi sekretaris. Itu bisa diacak. Silakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing di grup. Ketua kelompok tugas utamanya bertanggung jawab memimpin jalannya diskusi. Sedangkan tugas sekretaris itu mencatat dan menyimpulkan hal-hal penting sebagai hasil diskusi. Fasilitator ada di sana untuk menilai jalannya diskusi. Jadi sangat sedikit peran fasilitator di sini. Jadi fasilitator tidak akan mencampuri isi diskusi kalian. Hanya ketika diskusi sudah terlalu jauh menyimpang dari relnya, fasilitator baru diperkenankan untuk membantu kalian untuk mengembalikan ke step selanjutnya dalam proses diskusi. Ya. Kalau tidak ada, intinya kalau fasilitator diam saja berarti itu aman karena diskusi kalian sudah sesuai rel. Tapi kalau fasilitator terpaksa untuk bicara, nah berarti ingat-ingat step mana atau konten mana yang terlalu jauh ini pembahasannya. Baik, tadi ada subkompetensi yang harus kalian dapat di semester ini.
bisa dipecah menjadi 11 ini. Jadi dari sini kalian tahu bahwa ada 2 skenario, ya artinya skenario 1 akan diambil dari subkompetensi 1 sampai 5, skenario 2 akan mencerminkan subkompetensi 6 sampai 10. Ini adalah contoh tahun lalu. Jadi kalian akan diberikan skenario yang memaksa kalian untuk berdiskusi, mendiskusikan isi skenario ini. Dan berbeda dengan pelaksanaan SGD maupun tutorial di program studi masing-masing, kita tidak akan memberikan learning objective. Jadi faculty learning objective itu akan disembunyikan. Jadi kebebasan kalian untuk menentukan learning objective kalian mau sampai mana, ya. Jadi ada 5, itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada 50 kelompok, pasti ada 50 hasil yang berbeda. Karena orang di setiap kelompok itu berbeda, isi kepalanya berbeda, proses diskusinya pun juga akan berbeda. Yang kami akan berikan hanya satu skenario ini saja. Silahkan dicermati, silahkan dibahas, apa yang menarik didiskusikan. Ini tidak akan banyak saya jelaskan, mengingat waktu. Slide ini akan saya tempelkan nanti di Oase, kalian bisa akses nanti di hari Rabu ya. Rabu. Jadi kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana cara 7 jump steps tutorial, itu kalian bisa merujuk dari slide ini. Jadi intinya, step 1 adalah bagaimana kalian memahami skenario dengan cara menerangkan istilah yang masih asing, unfamiliar terms. Balik lagi ke sini, jadi contohnya misalnya ada anggota diskusi yang belum tahu apa itu epilepsi, ada anggota diskusi yang tidak tahu apa itu ilmu hitam, rainan, fisioterapi, penitoin, ramipril, acetosal. Nah, kalian itu bisa menjadi step 1. Nah, dari step 1 ini kemudian nanti akan diterjemahkan. Jadi masing-masing, misal si A tidak paham, dia mengajukan, saya tidak paham tentang epilepsi. Si A berkata seperti itu, kemudian sekretaris akan mengetik di layar yang semua bisa melihat sana, mengakses itu. Nah, kemudian ketika sudah di step 3, nanti mungkin si B, saya akan mencoba membantu pemahaman si A, yang dimaksud epilepsi adalah ini. Misalnya si C tidak sependapat, jadi si C akan berargumen menggunakan apa yang dia miliki atau prior knowledge. Jadi semua dilakukan brainstorming. Di sini kita ingin menilai keaktifan kalian. Jadi di sini ada 2 hal yang dinilai. Satu, keterampilan kalian untuk mendengar pendapat teman lain, rekan lain. Dan yang kedua adalah kemampuan kalian untuk berargumen atau mengeluarkan pendapat. Jadi jangan sampai kalian asal berargumen karena ya ada penilaiannya. Hanya argumen yang relevan atau valid dengan masalah yang akan mendapatkan nilai yang baik. Step 2 itu pernyataan masalah. Jadi misalnya balik lagi ke sini, dari sini saya ingin tahu apakah peran dari misalnya dari sini saya ingin tahu apa peran tenaga kesehatan yang merawat si seorang laki-laki 60 tahun ini dengan terhadap keluarga si pasien. Jadi misalnya peran masing-masing tenaga kesehatan terhadap pasien kan sudah jelas. Jadi misalnya dokter dia akan mendiagnosis, memberikan terapi, seorang perawat dia akan merawat si pasien. Tapi apakah hal yang sama juga berlaku kepada keluarga atau pengantar si pasien? Kalau iya, bagaimana caranya? Itu contohnya dari pernyataan masalah. Saya ingin tahu bagaimana peran masing-masing profesi terhadap
keluarga pasien. Gitu. Ya. Kemudian step 4 itu menjawab step 2 ini, dan setelah 50 menit sesi diskusi, kalian bersama memformulasikan tujuan pembelajaran di kelompok kalian. Misal nih, ada 10 problem yang kalian temukan berdasarkan skenario yang ini, tapi dari 10 itu sudah berhasil dengan baik dijawab 4, sehingga masih ada 6 problem yang masih harus didiskusikan lebih lanjut, entah karena pemahamannya belum sampai, entah karena silang pendapat atau argumentasinya yang masih belum titik temu, sehingga harus mencari literatur untuk mendukung argumen. Nah, itu nanti akan dilanjutkan, diformulasikan sebagai student learning objective. Ya. Nah, ada proses 1 minggu di mana setiap orang mahasiswa mencari referensi. Jadi masing-masing mahasiswa belajar mandiri untuk persiapan pertemuan kedua SGD berikutnya. Jadi SGD di step 7 akan langsung membahas step 5. Step 5 ataupun hal-hal teknis yang belum terpecahkan saat pertemuan sebelumnya. Ini yang akan bisa kalian buka sendiri ya nanti. Kalian bisa akses ini lewat Oase. Kemudian ini form assessment-nya. Pastikan kalian mengetahui bagaimana kalian dinilai. Misalnya di sini ada beberapa poin. Contoh, poin attitude itu yang terakhir. Kemudian analytical capability, relate to discussion content. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa akan ada penilaian yang berbeda terhadap performa yang berbeda. Saya akan pastikan nilai kalian bukanlah nilai generik, jadi bukan nilai kelompok. Jadi kalau misalnya selama ini dalam skenario, dalam SGD di program studinya masing-masing, fasilitator memberikan nilai yang sama, misal diberikan nilai 4 semua, atau 3 semua. Tidak memandang si A sudah aktif, si B masih belum aktif, si C mengganggu jalannya diskusi. Nah, di IPE ini harapannya, dan sampaikan kalau misalnya memang ada yang masih belum. Jadi setiap fasilitator berusaha untuk mengenal anak didiknya masing-masing, sehingga penilaian yang diberikan itu akan berbeda. Dan setiap fasilitator akan mendampingi kelompok tersebut dari awal IPE di semester 3 sampai akhir IPE di semester 6. Dari sana, dari cohort itu, sehingga setiap dosen akan paham tentang perkembangan pencapaian mahasiswanya masing-masing. Jadi misal si A di IP 1 udah bagus, tapi kenapa di IP 2 dan IP 3 dia turun? Seperti itu. Jadi Fasit bisa untuk melakukan ini, melakukan treatment di kelompoknya masing-masing. Ya. Ini sudah tadi secara umum bahwa fasilitator di pertemuan 1 menilai jalannya step 1 sampai 5, di pertemuan 2 menilai jalannya step 7. Oke, saya ingatkan bahwa ada laporan kelompok yang harus diupload di Oase untuk persiapan pleno. Jadi pleno sendiri itu kontribusi terhadap nilainya 20%. Pleno ini adalah nilai tim. Jadi kalau misalnya ada 16 orang, ya 16 dalam satu grup, ya jadi 16 orang akan memiliki nilai pleno yang sama. Pleno ini dilakukan sesi khusus, jadi satu waktu yang sama seluruh mahasiswa dari kelompok 1 sampai 50 itu akan hadir di satu sesi pleno yang sama.
Jadi nanti secara random, penguji pleno akan memanggil kelompok mahasiswa. Jadi bisa acak soalnya, bisa random. Jadi semua kelompok harap mempersiapkan presentasinya atau mempersiapkan juga ini penyaji materi. Jadi tentu kalau misalnya nilai kelompok ya kita ingin yang paling baik. Jadi tunjuk siapa yang paling bagus untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian berdasarkan SGD 1 dan 2 sebelumnya. Karena itu yang akan diplenokan. Ya. Nah, ini berbeda juga. Student project untuk bobot, ini adalah kegiatan kelompok, bobotnya 20%. Topiknya akan menyusul. Jadi tidak akan sama seperti tahun sebelumnya. Tapi intinya membuat video kelompok. Jadi mudah. Jadi nggak perlu bikin tulisan, cukup bikin video. Baik, yang terakhir tentang evaluasi mahasiswa. Ada dua metode evaluasi, metode formatif dan juga metode sumatif. Metode formatif intinya evaluasi tapi nilainya tidak akan menjadi pertimbangan atau menjadi input nilai akhir kalian. Jadi satu SKS itu tidak akan muncul hanya karena kalian mengerjakan ini. Nilai kalian akan muncul kalau kalian sudah mengerjakan ini. Jadi misalnya SGD. SGD itu kalian dapat dari fasilitator kelompok masing-masing. Ada 4 kali SGD berarti ada 4 kali penilaian. Dan total bobotnya itu 20%. Artinya apa? Artinya tidak ikut 1 kali SGD, kalian sudah kehilangan 5%. Jadi katakanlah seharusnya kalian bisa dapat IPE 1 ini skornya adalah 100. Tapi karena kalian tidak ikut SGD 1 kali, karena kalian tidak ikut 1 kali SGD, maka nilai maksimal yang kalian dapat hanyalah 95. Ya, 90. Kalau tidak ikut SGD 2 kali, berarti nilainya cuma bisa dapat 80. Sorry, 90. Ya. Student project itu hanya 1 student project, tahun lalu itu 2 student project, jadi kita ringkaskan lagi. Membuat student project, aktif membuat student project, otomatis 20% nilai akan kalian dapatkan. Kemudian pleno, ada 2 kali pleno, jadi ada 10% pleno untuk 1 dan 10% untuk pleno yang kedua. Tidak ikut 1 kali pleno berarti kalian kehilangan 10 poin. Dan yang terakhir kalian lihat bahwa CBT itu hanya 40%. Kecil sekali. Kenapa? Nah, ini sudah kita pikirkan. Tujuan adanya IPE adalah tanda kutip memaksa kalian untuk bisa bekerja sama dengan teman kalian yang berbeda program studi. Jadi, gimana caranya untuk memaksa seorang mahasiswa, tanda kutip loh ya, pendekatannya adalah dengan pendekatan nilai, pendekatan reward. Oleh karena itu, kami menyusun agar jangan sampai porsi individual lebih besar daripada porsi kelompok. Di sini kami menjamin seandainya orang tersebut outstanding, pinter, bisa menjawab apapun ya, pokoknya soal ujian bisa gitu, tetap saja dia tidak akan lulus karena nilai minimal adalah 65. Hanya memenuhi porsi individual ini tetap tidak akan bisa lulus IPE 1. Tapi mengikuti semua kegiatan kelompok pun juga tetap tidak bisa. Jadi perlu keseimbangan dua-duanya. Tapi kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya sempurna mengikuti semua kegiatan kelompok, kalian hanya perlu 5 poin saja dari porsi individual untuk ini ya, untuk bisa lulus di IPE 1. Concern yang kedua adalah tentang dominasi dari dosen.
Tentu kalian pernah mendengar bahwa ada tipikal dosen yang murah nilai, ada tipikal dosen yang pelit nilai. Jackpot kalau kalian mendapatkan dosen yang murah nilai. Nah, tapi sebaliknya akan menderita sekali untuk kelompok yang mendapatkan dosen yang pelit nilai. Jadi kami berusaha untuk mengakomodir dua permasalahan tersebut. Kita akan kurangi peran dari fasilitator. Jadi peran individu, peran fasilitator itu akan kami kurangi. Caranya bagaimana? Fasilitator kelompok kalian itu maksimal berkontribusi 40% terhadap nilai akhir kalian. Nilai akhir masing-masing individu ya. Sehingga tanda kutip kalaupun dosen fasit kalian pelit nilai, kalian bisa dapat nilai yang lebih besar porsinya itu dari kegiatan penilaian dengan dosen-dosen lain. Tim teaching, terus dosen fasit lain yang akan menilai proyek-proyek di luar SGD. Baik. Berikutnya ini gongnya. Gongnya adalah CBT, base test. Sistem soal yang digunakan adalah MCQ dengan best answer. Jadi akan ada satu pertanyaan atau satu pernyataan dengan 5 pilihan jawaban, hanya pilihan jawaban yang benar yang menjadi jawabannya. Jadi tidak mungkin ada 2 jawaban dalam satu soal, tidak. Pengerjaannya diimplementasikan. Artinya, walaupun beberapa orang tidak memenuhi syarat, tapi masih diperkenankan untuk ujian. Tidak masalah. Tapi di tahun ini hal tersebut sudah tidak bisa lagi. Jadi sebelum dilaksanakan ujian CBT nanti, kalian akan dilihat daftar kehadirannya, presensi kuliahnya. Jadi kuliah seperti ini di-report, direkam, dan kemudian ada log ya 50 menit satu judul, itu semua akan terdokumentasi dengan baik dengan sistem Webex yang sudah ada ini. Kalian tidak perlu mengikuti semua kuliah, kalian boleh tanda kutip bolos 2 kuliah, sehingga pokoknya minimal 7 dari 9 kali perkuliahan harus kalian ikuti. Ya. Untuk SGD sendiri, SGD itu minimal 3 kali dari 4 kali. Jadi kalau misalnya kalian hanya bisa mengikuti 2 kali SGD, ya sudah. Nilai kalian akan ditahan, dan kalian harus mengikuti SGD tahun depan dengan adik tingkat. Sembari kalian mengikuti IPE di semester 5. Ya. Jadi memungkinkan untuk double block di sini. Pleno itu wajib. Ada 2 kali pleno wajib hadir. Ya. Dan student project itu wajib. Jadi nanti mungkin akan ada tambahan form siapa mengerjakan apa, dan itu harus ditandatangani atau diberikan stamp oleh setiap orang di kelompoknya dan di-ACC-kan kepada dosen fasitnya. Ya, jadi supaya sama-sama enak nih, sama-sama nyaman. Kenapa
nilai student project saya yang tidak keluar, padahal saya ikut. Ketika diusut, ternyata menurut anggota kelompok yang lain, sebenarnya dia tidak ikut student project, gitu. Buktinya tidak ada videonya dalam project tersebut. Seperti itu, ya. Kemudian di akhir akan ada metode evaluasi. Kuesioner, jadi mahasiswa nanti akan mengisi beberapa kuesioner. Kuesioner untuk masing-masing dosen fasilitator, apakah dosen oke atau nggak oke, kurangnya di mana. Jadi karena tidak hanya saya yang menilai, tapi mahasiswa pun juga akan menilai, berkontribusi terhadap jalannya pendidikan IPE. Kemudian mahasiswa juga memberikan penilaian terhadap pemberi kuliah, termasuk apa yang saya lakukan hari ini. Kemudian saat pleno sendiri akan ada sesi pleno, mahasiswa mendapat nilai, dosen penguji pleno pun juga mendapatkan input dari sana. Ya. Termasuk nanti untuk tim pengelola blog sendiri. Dosen fasilitator juga selain memberikan penilaian untuk anak-anak mahasiswa dalam kelompoknya, juga memberikan penilaian pada kami selaku pengelola blog. Ini referensi yang digunakan. Untuk kuesioner ini bisa ditunda dulu, jadi nanti akan setelah hari Rabu ya, di puasanya. Dan itu saja dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, diklarifikasi, saya persilahkan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Perkenalkan, saya Harmita dari Tesis KPD dengan NIM 3 digit terakhir 111. Jadi, Dok, saya ingin bertanya mengenai bobot penilaiannya itu yang di bagian plenonya, Dok. Jadi tadi kan itu 20% dibagi 2 pertemuan, jadi 10%, 10%. Nah, itu kan sedangkan dia per hari itu cuma 2 jam, pertemuannya cuma 2 jam. Nah, kita itu ada 50 kelompok. Kalau misalnya nanti pada saat pemilihan secara acak itu ada kelompok yang nggak kena pilih gitu, Dok. Kira-kira penilaiannya bagaimana, Dok, ya? Betul, terima kasih Harmita atas pertanyaannya. Iya, Dok. Jadi, pleno itu biasanya dipilih kelompok yang bagus, sehingga bisa menjadi benchmark untuk diskusi kelompok lain. Jadi katakanlah, tadi kan saya sampaikan, mungkin saya langsung ke sini. Ini study guide yang tengah kami siapkan. Terlihat ya gambarnya ya. Terlihat, Dok. Terlihat, Dok. Ya, setiap kelompok itu merumuskan SLO-nya sendiri-sendiri. Jadi student learning objective itu hanya didapatkan dari hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Sedangkan kami sudah menyusun yang namanya faculty learning objective. Jadi misalnya skenario 1 kompetensi yang harus dikuasai adalah ini, misalnya ada 5. Kemudian dan itu autornya. FLO sudah tercantum dari SLO yang kalian rumuskan. Itu kan artinya SLO kalian jauh lebih luas daripada FLO. Jadi kalian termasuk kelompok yang bagus banget. Kan seperti itu. Idealnya gimana? Idealnya ya sama aja lah ya. Misalnya FLO-nya ada 4, SLO-nya ada 4 juga. Itu yang ideal. Tapi kita tahu bahwa
beberapa mungkin tidak optimal sehingga SLO-nya jauh lebih kecil dari FLO-nya. Nah, pleno bertujuan untuk menyamakan persepsi ini. Oke, sebelumnya ada juga yang seperti ini. Beririsannya sedikit sekali. Jadi udah sedikit, yang beririsan sedikit, jadi ya kurang banget nih. Kurang. Jadi gambar 4 dibandingkan gambar 2 masih mending gambar 2 ya, karena topik diskusinya tidak ada yang melenceng. Hanya dia minus saja. Tapi yang 4 ini sudah banyak melenceng, yang wajib hanya sedikit pemenuhannya. Baik, balik lagi, konsep pleno itu adalah agar menyeret yang 2 ini agar setidaknya mengikuti agar mengikuti si ini. Oh ya udahlah, kalau nggak bisa kayak gitu, kayak gini dulu deh, kayak yang satu ini. Terkait tadi pertanyaan Harmita, bagaimana caranya? Karena ini kan random dan sampling saja. Nah, kalian harus mengirimkan beberapa dokumen untuk diupload sebelum sesi pleno dimulai. Jadi ada sekian hari kalian harus mengupload laporan SGD kalian. Kalau misalnya lewat dari yang ditentukan, nilainya akan berkurang. Nah, dari laporan SGD tadi, siapapun yang membaca akan bisa mendapatkan gambaran bagaimana jalannya diskusi. Itu mengapa dalam SGD ini peran dari ketua dan sekretaris itu penting. Dibuat saja. Misal ada 16 orang, jadi A sampai apa itu abjadnya yang 16 ya. Jadi nanti ditulis saja misalnya pertanyaan pertama ini pertanyaannya mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Jadi ditulis tuh. Terus kemudian pernyataan ini adalah jawaban dari mahasiswa yang ketiga dan yang keempat. Nanti dicantumkan di laporannya. Sehingga dengan hanya membaca laporan, kita bisa melihat sejauh mana sih partisipasi dalam kelompoknya. Kan dengan cara itu, kalian juga tanda kutip mendapatkan garansi bahwa sebenarnya yang menilai jalannya diskusi kan hanya fasid saja. Nah, dengan adanya laporan SGD yang terinci seperti itu, si A bilang apa, si B saat menyanggah bilang apa, si C merumuskan apa, siapapun yang membaca laporan SGD kalian itu bisa melihat, oh jadi sebenarnya kelompok ini jauh lebih aktif daripada yang diberikan, yang dinilai oleh fasilitatornya. Oh si C ini sebenarnya aktif, kenapa nilainya rendah sekali? Seperti itu ya. Permita, ada pertanyaan? Ya, ada tanggapan? Tidak, Dok. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya. Intinya nanti kami berusaha untuk menciptakan payung-payung untuk kalian. Jangan sampai ada keputusan 1-2 pihak yang malah merugikan kalian. Jadi bagaimana caranya satu SKS ini adalah satu SKS yang akan kalian terima karena murni berdasarkan jerih payah kalian di IPE 1. Oke. Pertanyaan lanjutan lagi? Ada? Kalau tidak, saya lanjutkan sedikit. Jadi ada 24 nama yang masih belum bisa dikeluarkan nilainya. Jadi 24 nama ini ternyata akhirnya ada yang sudah pindah fakultas, pindah universitas, dan sebagainya ya. Maksudnya tidak lagi menjadi di program. Itu ya udah dikeluarkan dari sini. Tapi ada beberapa nama yang memang nilainya tidak bisa dikeluarkan karena dia belum mengikuti ini syarat ujiannya ini tadi, syarat keluarnya nilai. Di sini ya. Jadi misalnya ada yang tidak ikut pleno,
ada yang tidak ikut SGD, ada yang tidak ikut kuliah. Dengan demikian, beberapa kakak tingkat kalian akan masuk ke kelompok kalian. Jadi tidak semua kelompok sih, jadi hanya kelompok awal-awal saja. Jadi walaupun nanti akan mendapatkan satu nama dari kakak tingkat kalian, diterima saja, diajak saja. Kakak tingkat kalian itu ada yang harus mengikuti penuh semua kegiatan IPE, karena tahun sebelumnya dia tidak mengikuti sama sekali. Atau ada yang hanya mengikuti sebagian saja. Jadi misalnya ada yang hanya kurang 1 kali SGD, ada yang hanya kurang 2 kali SGD, seperti itu. Ya, untuk student project, kalau misalnya memang dia tidak memerlukan, ya udah nggak usah diajak aja. Atau misalnya pleno yang dia kurang hanya di pleno 1, jadi pleno 2 ya udah nama dia tidak usah diajak lagi. Ya, karena begitu dia mengikuti itu, mendapatkan nilai dari fasitnya yang baru, otomatis nilai yang kekurangan di tahun lalu akan dilengkapi dengan pencapaian nilainya dia di tahun ini. Kenapa seperti itu? Karena yang bersangkutan sendiri juga tengah mengikuti bubble block. Jadi yang bersangkutan saat ini sedang mengikuti kuliah, maaf, IPE 3 berbarengan dengan IPE 1. Jadi pertimbangkan baik-baik kalau misalnya kalian ada kesibukan atau kesulitan untuk tidak ikut IPE 1 ini, apakah worth untuk dibayar di tahun depan dengan cara double block. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tanggapan? Selamat siang, dokter. Ya. Baik, perkenalkan saya Pak Sugiyos Hakim dari PDG. Saya ingin bertanya, dokter. PDG kan letaknya ada di Bukit. Sedangkan mungkin saja nanti ada di Denpasar ya, dok. Apabila nanti PDG memiliki kegiatan di Bukit, apakah nanti kita memiliki kelonggaran untuk nanti telat atau bagaimana ada di IPE? Baik, terima Terima kasih, kasih. dokter. Dari kedokteran gigi ya. Jadi memang untuk pelaksanaan IPE ini tidak hanya dari 2020, tapi dari tahun-tahun sebelumnya pun juga sudah dilakukan. Dan kalau dari tahun-tahun offline tersebut, yang kampusnya terpisah, saat itu hanyalah teman-teman yang dari farmasi, MIPA. Jadi saat itu diharuskan untuk pertemuan offline, harus berkumpul di satu titik, nah, itu yang akan menjadi kesulitan tersendiri. Yang bisa kita pastikan, kalau misalnya memang ini tetap untuk dilakukan secara daring, hal tersebut mungkin tidak akan jadi kendala. Karena semua perkuliahan maupun SGD, pleno itu bisa selesai dengan online seperti ini. Tapi ketika diwajibkan untuk pertemuan tatap muka, nah ini yang mungkin perlu penyesuaian. Udah itu nanti dipikir nanti saja. Kita kan punya 2 jam ekstra di hari bukan ekstra, 2 jam di hari Jumat jam 2 sampai jam 4. Apakah nanti akan ada kelonggaran bahwa 1 jam untuk teman-teman di PDG dan farmasi bisa untuk ke Sudirman, salah satu contohnya. Atau mungkin ke depannya, kita tahu proyeksi Fakultas Kedokteran, semua sarjana akan dipindahkan ke Jimbaran. Akan dibuatkan kampus baru di sebelah Rumah Sakit Universitas Udayana. Nah, kalau misalnya udah semua di sana, ya mungkin ini tidak akan terlalu relevan untuk dipermasalahkan. Ya. Prinsipnya bahwa untuk saat ini harusnya tidak ada masalah karena semua selesai dengan online di IPE 1 ini. Ada tanggapan lagi? Tidak ada, dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ya? Kalau sudah tidak ada tanggapan lagi,
atau hal yang ingin dikonfirmasi, kalian bisa melakukan cek untuk oasenya seperti yang saya sampaikan tadi, Rabu ya, kita usahakan di Rabu malam. Terus yang kemudian yang kedua adalah ini, seandainya kalian menemukan kendala, kesulitan, atau minim akses informasi, kalian bisa bertanya melalui perwakilan koordinator korti kalian masing-masing. Jadi korti kalian itu sudah kami buatkan grup tersendiri, bisa. Jadi perwakilan korti itu dengan kami 4 orang pengelola IPE 1. Jadi apa informasi dari kami itu yang akan menjadi informasi terakhir. Jadi jangan sampai nanti informasi yang saya dapatkan dari kakak-kakak sebelumnya, informasi yang saya dapatkan dari saya, informasi dari teman-teman korporat lain. Jangan sampai ada dua suara yang tercecah seperti itu. Suara akan kita selesaikan, keputusan akan kita selesaikan lewat grup pengelola dan korti. Karena itu sebagai salah satu ini feedback dari kakak-kakak kalian yang sudah mengikuti IPE 1 dan 2 tahun sebelumnya. Jadi apapun input kami terima, tidak bisa kita perbaiki, kita perbaiki bersama. Baik, itu saja dari saya. Sudah tidak ada lagi, kita bisa cukupkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Udara dari SSC KPN Angkatan 2020. Izin bertanya dok, untuk skenario atau kasus yang akan diberikan sebelum SED itu, apakah diberikan Hamin 1 SED atau sudah ada semua di Liganya dok? Kasus itu tidak akan ada di Liga. Terus yang kedua, kami mengelola akan juga punya grup dengan masing-masing sesi. Jadi sesi katakanlah 30 menit, 15 menit sebelum pelaksanaan SKSD dimulai, kami akan merilis skenario tersebut. Skenario kan cuma 2, ya. Jadi kami hanya baru rilis dalam jangka waktu minggu yang berbeda. Dengan cara itu, kami mendapatkan komitmen bahwa wasit itu pasti dibutuhkan oleh kelompok sehingga karena dia dibutuhkan, dia harus tahu aturan main dengan baik. Dan tanpa dia, SPSD tidak akan bisa dimulai. Tanpa dia, nilai tidak akan keluar. Jadi ini sekaligus menjadi solusi terhadap wasit yang tidak aware dengan masing-masingnya, atau sebaliknya masing-masing aware dengan wasitnya. Jadi saya rasa kalian berinteraksi dengan wasit sepenting itu untuk keluarnya nilai-nilai kalian. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah ya. Harapannya apa yang kami susun bisa membantu kalian, bisa menjadi pribadi yang mampu menerapkan prinsip dan nilai profesional. Jadi jangan sampai akan kita temui lagi contoh-contoh di mana dokter arogan, perawat arogan, terus apoteker arogan terhadap profesi yang lain, psikolog arogan, lain-lainnya. Jadi sebelum profesi kalian terbentuk di masing-masing, kami akan tanda kutip hancurkan itu dulu. Kami paksa kalian untuk
kalian nggak bisa untuk survive sendiri. Kalian harus butuh teman kalian dari posisi yang sama, dari posisi yang berbeda untuk bekerja bersama dalam menangani klien yang sama. Klien bisa berorganisasi, klien bisa belajar produk dalam kecamatan, kabupaten, atau daerah, misalnya konsepnya nanti di Kementerian Kesehatan. Itu saja dari saya tutup ya. Sama-sama lagi ngomong, Terima kasih dok. Selamat sore.